Oke, baik. Selamat siang. Saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang menempuh mata kuliah Keuangan Negara. Jadi pada sesi ini eh, saya mencoba menyampaikan sub pokok bahasan dari mata kuliah Keuangan Negara berkaitan dengan anggaran publik. Karena anggaran publik itu menjadi bahasan yang penting dalam kita menganalisa keuangan negara dalam eh, dalam konteks yang lebih luas dan nanti akan berimplikasi ke hal yang lebih spesifik hingga ke level daerah maupun hingga ke level desa. Karena anggaran publik ini menjadi nafas utama dalam keuangan negara. Oke, saya akan sampaikan sebagai pengantar. Jadi kata pengantar di awal perkuliahan dengan topik anggaran publik adalah kita harus mempertanyakan atau timbul pertanyaan dalam pikiran kita yang tentunya perlu kita jawab secara teoritis, secara empiris, dan diperkuat dengan data dan fakta. Sebenarnya anggaran itu untuk siapa? Nah, ini menjadi pertanyaan besar ketika kita harus melihat apa yang menjadi esensi dari anggaran itu sendiri. Apakah anggaran itu menjadi domain utama sebuah pemerintahan, entah pusat, entah daerah, entah mungkin juga di level desa? Apakah anggaran itu menjadi domain utama seorang pemimpin di pemerintahan, atau anggaran itu menjadi eh, sarana demokrasi oleh rakyat dan nanti pemerintah mengolah atau mengelola anggaran itu dikembalikan untuk kepentingan rakyat atau kepentingan publik. Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Karena kita harus memahami apa menjadi esensi utama dari anggaran itu sendiri. Nah, fakta dan realita anggaran masih dan mungkin sampai saat ini tetap dipahami menjadi suatu aturan formal. Jadi anggaran harus punya dasar hukumnya, harus berbasiskan peraturan, entah di pusat entah di daerah, seperti itu. Dan juga ada pihak yang saya maksud di sini bisa ada dari aktor tertentu, aktor politik, aktor-aktor yang punya kepentingan dalam suatu pemerintahan, dan juga bisa dalam konteks ini adalah institusi. Institusi ini lembaga bisa lembaga politik, lembaga atau perusahaan swasta, atau bisa juga institusi yang berada di luar suatu negara yang dia ingin mengintervensi suatu anggaran yang untuk kepentingan mereka. Ini sesuatu yang yang biasa terjadi dalam konteks anggaran itu sendiri. Jadi bisa dikatakan anggaran ini banyak pihak yang ikut dalam tanda kutip ikut bermain dan bisa mengintervensi agar anggaran itu sesuai untuk kepentingan mereka. Alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan kepentingan publik
atau kepentingan rakyat, tapi dikemasnya atau mengemasnya dengan kepentingan rakyat itu sendiri. Itu menjadi poin pentingnya. Selain itu, anggaran juga dianggap sebagai eh, hal yang sangat penting, dan tentunya seperti tadi saya sampaikan menjadi nafas utama dalam keuangan negara. Jadi ketika Anda atau pemerintah, pemimpin atau lembaga-lembaga pemerintahan salah dalam mengelola anggaran, tidak tepat merumuskan anggaran, secara langsung akan berimplikasi negatif terhadap kinerja pemerintahan. Karena yang menilai itu bukan anggaran, itu yang menilai bukan negara itu sendiri, atau lebih spesifik bukan pemerintahan. Jadi yang menilai kinerja anggaran itu bukan pemerintah. Jadi bukan, apalagi misalnya setiap beberapa tahun kinerja anggaran dipertanggungjawabkan kepada legislatif pusat dan daerah, tapi bukan itu menjadi menjadi poin pentingnya, tapi justru publik lah yang menilai, masyarakat yang menilai. Memang secara asas demokrasi, publik itu diwakilkan atau terwakilkan oleh anggota-anggota dewan yang terhormat. Itu menjadi poin pentingnya. Tapi apakah mereka menjadi anggota dewan tersebut menjadi pihak-pihak atau organisasi yang mencerminkan kepentingan publik, itu yang menjadi suatu pertanyaan besarnya. Maka anggaran menjadi sesuatu yang penting, itu hal yang perlu saya garis bawahi dalam konteks keuangan negara. Dan secara esensi, anggaran itu adalah sebagai investasi politik. Nah, investasi politik yang dimaksud ini bukan berarti anggaran itu untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan ketua partai gitu, seperti itu. Jadi bukan itu menjadi esensinya. Investasi politik, yang kita ambil, kita pahami, itu adalah politik yang sesuai dengan ruhnya, sesuai dengan asasnya, sesuai dengan nilainya. Jadi politik itu berkaitan dengan bagaimana kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat itu mampu teragregasi atau akulturasi dalam bentuk anggaran. Jadi anggaran itu adalah menjadi suatu bentuk komitmen pemerintah pusat maupun daerah terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat secara luas, sehingga nantinya apa yang dihasilkan oleh anggaran itu akan kembali untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu dimaksud sebagai investasi politik, bukan politik yang dengan arti yang menurut pandangannya, misalnya pandangannya para pakar, khususnya tokoh misalnya yang pernah membaca ataupun mendengar pemikirannya Niccolò Machiavelli tentang apa itu politik, yang hanya berisi tentang perebutan kekuasaan atau saling bertarung atas suatu kepentingan. Itu bukan seperti itu. Jadi investasi politik ini lebih kepada bagaimana memposisikan masyarakat menjadi sesuatu bagian penting dan menjadi tujuan utama sebuah pemerintahan itu terbentuk. Itu menjadi poin pentingnya.
Oleh karena itu, suatu anggaran yang baik, yang ideal harus dibuat, harus ditentukan dengan formulasi yang tepat, yang sesuai, agar mampu menciptakan suatu keadilan anggaran. Keadilan anggaran maksud saya adalah, ya seperti yang saya sampaikan di awal, keadilan anggaran itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang urgent di masyarakat. Jadi memang tidak semua permasalahan itu menjadi fokus utama dalam suatu anggaran. Nah, anggaran harus bisa berorientasi, harus bisa mampu mengartikulasi suatu permasalahan yang benar-benar urgent, sehingga itu yang dimaksud dengan keadilan anggaran, bukan mengatasi permasalahan yang itu hanya berorientasi pada sekelompok masyarakat atau hanya pada segelintir eh, wilayah yang itu tidak memiliki nilai nilai kebermanfaatan yang lebih luas, lebih kuat. Itu maksud saya. Nah, itu yang dimaksud dengan keadilan anggaran. Jadi kembali lagi, eh, anggaran secara esensi sebagai investasi politik, maka harus diformulasi, harus menciptakan dengan menerapkan suatu prinsip yang dinamakan prinsip atau nilai keadilan itu sendiri. Itu yang kita maknai sebagai anggaran. Maka anggaran publik itu eh, menjadi sesuatu yang harus dilakukan, menjadi sesuatu yang eh, harus dilakukan dalam arti itu harus mampu berada bukan hanya dari eh, pemikiran pemimpin di pusat maupun di daerah, tapi juga harus menjadi sesuatu sistem yang terbangun. Kalau sistem kan dibangun oleh pemikiran-pemikiran yang sama, yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Maka itu harus diwujudkan, yaitu anggaran dengan eh, berfokuskan kepada publik dengan memakai atau mengimplementasikan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Nah, itu sebagai pengantar dalam mata kuliah ini. Nah, esensi anggaran secara lebih terperinci, maka sejalan dengan pemikirannya Lynch dan Stephen bahwa demokrasi itu mengalami pasang dan surut, mengalami dinamika yang cukup signifikan, mengalami dinamika yang sangat berarti terhadap kehidupan bermasyarakat. Tapi banyak yang berargumen bahwa hancurnya suatu demokrasi atau rusaknya suatu demokrasi di suatu bangsa itu disebabkan oleh adanya konflik antara masyarakat, suku, agama, dan seterusnya. Ada kendala ekonomi, krisis, defisit, inflasi, dan seterusnya. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana elit-elit pemerintahan, pimpinan, pola kepemimpinan itu menjadi sesuatu yang penting. Itu sesuatu yang menjadi berpengaruh signifikan terhadap kejatuhan atau kebangkitan suatu demokrasi. Oleh karena itu,
berkaitan dengan pendapatnya Lynch dan Stephen, bisa dimaknai bahwa hal tersebut juga akan berdampak terhadap sistem anggaran, berdampak pada eh, mengelola suatu anggaran. Karena mengelola suatu anggaran itu, kembali saya sampaikan secara esensi, anggaran adalah investasi politik eh, yang secara langsung ada nilai demokrasi di dalamnya. Jadi nilai demokrasi harus benar-benar tercermin dan juga teraktualisasi dalam dalam anggaran yang dibuat, direncanakan, lalu dibuat dan kemudian diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Itu menjadi esensi utamanya. Jadi hubungan demokrasi dengan anggaran itu sangat-sangat kuat. Jadi bisa dimaknai anggaran itu sebagai suatu rencana keuangan yang mencerminkan suatu pilihan kebijakan. Kebijakan lebih lagi itu adalah proses politik, dibagi oleh proses politik dan proses administrasi. Tentunya ada proses demokrasi di dalamnya, karena harus ada kesepakatan bersama dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan tidak bisa dipaksakan, karena esensi kebijakan hampir sama dengan esensi anggaran, yaitu bagaimana publik itu yang diutamakan, bukan kepentingan negara. Jadi kepentingan negara berada di bawah kepentingan publik kalau dalam konteks suatu kebijakan dan anggaran. Jadi bisa dimaknai anggaran itu menjadi dasar, menjadi pilihan terhadap suatu kebijakan yang akan dilakukan dalam suatu waktu, dalam suatu periode yang akan datang. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa 5 tahun, seperti itu. Karena itu kebijakan itu sangat sangat bergantung dari anggaran. Kebijakan tidak bisa berjalan, tidak bisa terlaksana dengan baik ketika anggarannya tidak mengakomodir, tidak teralokasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Itu menjadi esensi yang penting dalam kita memandang suatu kebijakan publik, atau juga dari segi pelayanan publik atau dari pelaksanaan kinerja organisasi. Itu membutuhkan sumber daya yang kita maknai dari segi finansial, dari segi keuangan, yaitu bersumber dari anggaran. Dialokasikan atau tidak, seberapa besar anggarannya, itu akan berpengaruh. Semakin besar anggaran, harusnya sejalan dengan sebagian besar capaian dari kebijakan tersebut, ataupun sebaliknya. Atau jika itu bertolak belakang, itu ada yang salah dalam eh, negara mengelola anggaran dalam melaksanakan suatu kebijakan. Nah, itu menjadi esensi yang terjadi dalam anggaran publik. Nah, selanjutnya kita memaknai anggaran itu cenderung sebagai suatu mistifikasi. Mistifikasi ini adalah suatu dogma atau stigma yang melekat pada anggaran yang menjadi sesuatu pembenaran lah, bahwa anggaran ini memang seperti itu gitu. Anggaran itu ya suatu persoalan yang rumit dan rewel ini uh, bisa dikatakan membingungkan, melelahkan dan seterusnya lah. Jadi kita maknai rewel seperti itu. Ini bagian dari stigma atau dogma yang melekat pada anggaran.
Kemudian anggaran hanya dimaknai sebagai urusan yang boleh dimonopoli oleh pemerintah. Itu yang sesuatu yang benar-benar tidak tepat. Jadi publik harus benar-benar dilibatkan. Jadi harus ada partisipasi lah. Nah, partisipasi publik itu jangan dimaknai ketika anggaran itu dilaksanakan dalam bentuk kebijakan kah, dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh kementerian atau di level daerah itu dilaksanakan oleh dinas dengan melibatkan masyarakat. Itu bukan itu hanya sebagian kecil dari yang dimaknai sebagai partisipasi. Jadi partisipasi anggaran itu dimulai ketika anggaran itu dirumuskan. Misalnya di level desa, desa sudah menurut saya suatu contoh yang ideal karena memang skupnya kecil. Kalau desa mulai dari musyawarah di level masyarakat desa, dari masyarakat tersebut muncul ide-ide, muncul banyak gagasan untuk melaksanakan suatu kegiatan, kebijakan, suatu hal-hal yang bertujuan untuk mengatasi masalah di level masyarakat desa. Kemudian itu dirumuskan. Setelah dirumuskan itu menjadi suatu agenda dan akhirnya terafiliasi, teraktualisasi dalam anggaran pendapatan desa yang dirancang, yang disusun mengacu kepada musyawarah tadi. Ya itu memang skupnya kita tidak bisa bandingkan desa dengan negara, apalagi pemerintah daerah, karena banyak kepentingan di dalamnya. Karena kepentingannya bukan satu dua orang, tapi kepentingannya multi kepentingan. Bisa kepentingan internal pemerintahan, entah eksekutif, entah legislatif, entah yudikatif, eksternal itu juga dari partai politik, bahkan hingga ke level internasional. Jadi ada kepentingan negara-negara asing yang ingin dalam tanda kutip bermain dalam proses anggaran sehingga mereka bisa terlibat atau dilibatkan dalam mengelola negara, biasanya di sumber daya alam seperti itu. Nah itulah hal-hal yang menjadi mistifikasi, termasuk anggaran hanya urusan proyek pembangunan. Jadi bukan seperti itu. Jadi anggaran itu bukan hanya sekedar menghasilkan suatu proyek, tapi justru anggaran itu sebagai suatu komitmen pemerintah pusat maupun daerah kepada publik. Bentuknya ya banyak, bukan hanya sekedar proyek, tapi menghasilkan sesuatu yang itu memberikan dampak secara positif terhadap perkembangan dan pembangunan manusia secara luas. Itu menjadi poin penting. Jadi harus memberikan dampak. Kalau proyek itu kan hanya menghasilkan. Jadi menghasilkan dan memberi dampak itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau memberikan dampak itu tingkatannya dalam analisis kinerja itu sudah yang paling utama. Kalau hanya memberikan hasil itu masih belum hanya sebagian kecil dari analisis kinerja dalam konteks anggaran publik itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Jadi pada slide ini kita memaknai tentang apa yang menjadi peran anggaran. Peran anggaran ini bisa dimaknai terbagi menjadi dua.
Yang pertama itu fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah menjadi suatu bagian penting dalam tatanan pemerintahan pusat daerah, hubungan pusat dengan daerah, bahkan ke level yang lebih rendah, ke level yang ke desa maksud saya. Nah, ini adalah bagian dari fungsi kebijakan fiskal. Jadi fungsi tersebut mengatur tentang alokasi belanja, pengadaan barang dan jasa publik. Jadi berbicara tentang public goods dan service. Nah, ini harus menjadi penting. Berapa besar alokasinya, dialokasikan kemana saja, berapa banyak sumber daya manusia yang dilibatkan, itu harus menjadi hal yang tercermin dalam alokasi belanja pengadaan barang. Kenapa harus membeli barang sekian dan apa menjadi tujuan utamanya, dan nantinya apa yang ingin dicapai, dan itu harus jelas. Tidak bisa hanya sekedar membeli barang tanpa memikirkan, tanpa melakukan analisa tentang dampak dan capaian yang ingin dicapainya. Kemudian pemerintah bisa membuat kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan dan atau kesenjangan, untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah, sosial maupun sektoral. Nah, inilah menjadi fungsi kebijakan fiskal. Jadi melalui anggaran, pemerintah, khususnya pemerintah pusat, itu mampu atau diharapkan menciptakan pemerataan kepada daerah-daerah yang lain. Apalagi Indonesia mengadopsi sistem otonomi daerah, karena sistem otonomi daerah sebagian kewenangan itu berada di level daerah otonom ya, seperti yang kalian pahami ada provinsi, kabupaten, kota. Itu menjadi daerah otonom yang diberikan kewenangan dan diberikan keleluasaan dalam memperoleh pendapatan daerahnya melalui pajak dan retribusi. Selain itu, mereka juga memperoleh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dan itu menjadi fungsi dari kebijakan fiskal untuk mengatasi kesenjangan dan menciptakan pemerataan, tidak hanya ke wilayah tapi juga ke masyarakat. Kemudian yang ketiga itu fungsi stabilisasi. Stabilisasi ini lebih kepada intervensi anggaran. Intervensi anggaran ini di mana melalui kebijakan fiskal pemerintah mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah, atau mampu mengatasi permasalahan yang kemungkinan besar akan berdampak terhadap tata kelola pemerintahan khususnya di Indonesia. Jadi melalui intervensi anggaran itu misalnya melalui subsidi misalnya seperti itu, atau memberikan bantuan sosial misalnya kepada masyarakat, itu bagian dari intervensi anggaran. Jadi intervensi anggaran itu bisa kepada daerah, kepada lembaga, institusi, kementerian dan seterusnya, dan juga bisa kepada masyarakat. Jadi alokasi belanjanya itu bisa diberikan atau ya diberikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat memperoleh bantuan misalnya dari pemerintah, itu bagian dari intervensi anggaran. Dan juga banyak contoh-contoh yang lain di level kementerian, di level
kementerian daerah, termasuk juga ketika mungkin beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu, ketika negara mengintervensi anggaran dengan memberikan atau membayar hutang BUMN. Nah, itu bagian dari intervensi anggaran. Jadi karena ketika ada lembaga negara yaitu BUMN yang gagal bayar hutang atau berhutang dengan cukup besar, maka negara bisa membayar hutang BUMN tersebut. Itu menjadi sesuatu yang sah secara aturan. Tapi kembali lagi, bagaimana, apakah itu sesuai dengan esensi? Nah, itu menjadi hal yang menarik untuk kita bahas. Oke, selanjutnya yang kedua itu fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini adalah sesuatu yang menarik. Jadi ruangnya yang luas, terbuka dalam proses sosial, politik, dan ekonomi. Jadi fungsi manajemen, bagaimana manajemen itu kan mengelola anggaran, bukan hanya sekedar mengelola, tapi juga melaksanakan, mempertanggungjawabkan anggaran tersebut agar sejalan dengan tujuan utama anggaran itu dialokasikan. Itu menjadi poin pentingnya. Nah, ini ada proses sosialnya, ada proses politik, ekonomi, administrasi, administrasi publik. Itu menjadi ruang yang luas untuk kita bisa menganalisa. Nah, itu bagian dari peran anggaran. Nah, selanjutnya kita memaknai tentang sistem anggaran. Jadi sistem anggaran ini ada tiga jenis sistem atau pendekatan sistem itu sendiri. Yang pertama penganggaran terpadu, yaitu unified budget. Kemudian yang kedua kerangka pengeluaran jangka menengah, yaitu medium term expenditure framework. Yang ketiga penganggaran berbasis kinerja, yaitu performance based budgeting. Nah, ini bagian dari sistem anggaran. Saya akan menjelaskan mungkin tidak semuanya. Saya akan menjelaskan secara bertahap karena ini memang butuh penjelasan dan butuh waktu yang cukup lama untuk memaknai dan memahaminya terkait sistem anggaran. Yang pertama yaitu penganggaran terpadu. Jadi penganggaran terpadu ini berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi dari seluruh jenis belanja yang guna melaksanakan kegiatan pemerintah. Tapi ini lebih kepada pencapaian efisiensi alokasi dana. Jadi bagaimana kegiatan pemerintah itu dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang bersifat efisien. Jadi efisien itu kembali lagi kalau kita memaknai analisis kinerja, efisien itu melihat dari input sampai kepada output. Nah, itu yang menjadi bagian dari penganggaran terpadu. Misalnya inputnya sekian, maka outputnya harus bisa tercapai dengan input tersebut. Nah, itu yang menjadi efisiensi. Bahkan ketika kalau kasusnya Indonesia, bagaimana dia menggunakan penganggaran terpadu, maka ketika kita menganggarkan uang misalnya 1 miliar, tapi dalam pelaksanaan itu hanya terpakai 800 juta, itu menurut sistem penganggaran terpadu itu tidak efisien. Uang itu harus habis. Itu yang menjadi poin penting. Dari penganggaran terpadu lebih melihat dari proses input menjadi output dan nanti akan di cross check kepada inputnya.
Kalau inputnya Anda buat sekian, tapi di outputnya tidak sesuai atau tidak habis anggarannya, itu menjadi sesuatu yang menunjukkan kinerja Anda tidak tidak relevan, tidak berkualitas atau apapun istilahnya. Kemudian sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang dipertimbangkan secara simultan. Nah, maksud di sini adalah bagaimana kita melihat bahwa dari input, ini berbicara input bahwa eh, dia melihat bahwa investasi itu menjadi poin penting dan diperkuat bagaimana biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut, terutama dari orang-orang atau aparat-aparat, organisasi, lembaga yang melaksanakan kegiatan dari alokasi yang sudah direncanakan di awal. Itu menjadi poin pentingnya. Dan ini juga selain biaya operasional juga berkaitan dengan investasi. Investasi ini input itu harus membuka ruang dan memberikan peluang untuk investasi itu menjadi bagian dari penganggaran. Itu menjadi poin pentingnya. Jadi investasi dan biaya operasional itu harus dilakukan secara berulang-ulang atau berulang dipertimbangkan secara simultan. Ya, bisa dimaknai seperti itu. Jadi simultan ya istilahnya sustainable lah, berkelanjutan. Misalnya anggaran untuk untuk alokasi kegiatan harus mampu mengundang atau mampu memberikan peluang bagi investasi. Karena itu nantinya akan menjadi input yang baik bagi penganggaran dalam sistem penganggaran terpadu. Kemudian dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Jadi anggaran itu ada dua perspektif, anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin itu anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksana kegiatan. Itu rutin. Misalnya untuk menggaji pegawai, untuk perbaikan alat-alat misalnya seperti itu, untuk pengadaan itu rutin. Anggaran itu selalu istilahnya anggaran itu dilaksanakan untuk membiayai rutinitas pegawai, organisasi ataupun lembaga. Dan juga yang kedua, perspektif yang kedua yaitu anggaran pembangunan. Nah, anggaran pembangunan ini yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan, apapun namanya di level pemerintah pusat hingga ke level daerah seperti itu. Apakah misalnya melaksanakan kebijakan misalnya, yang sekarang penerapan protokol kesehatan. Nah, di situ alokasi anggaran itu bisa juga digunakan kepada pegawai kesehatan atau polisi misalnya kalau dilibatkan, atau di pihak lain atau pihak-pihak lain yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan itu akan diberikan insentif misalnya atau bonus apapun istilahnya ketika dia melaksanakan kebijakan tersebut. Dan juga lembaga-lembaga misal rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, puskesmas yang melaksanakan kegiatan tersebut atau kebijakan tersebut mendapatkan anggaran yang bersumber dari anggaran pembangunan, bukan bersumber dari anggaran rutin. Itu menjadi poin pentingnya. Dan
Dualisme ini sering menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Makanya melalui sistem penganggaran terpadu ini eh, mencoba untuk mengatasi hal tersebut. Itu menjadi poin pentingnya. Sehingga dualisme itu tidak terjadi dengan tidak tidak terjadi, dan juga mampu meminimalisir suatu penyimpangan terhadap dari segi perencanaan dan juga pelaksanaan anggaran. Kemudian yang selanjutnya, perencanaan belanja rutin dan belanja modal itu, belanja modal ini, belanja rutin kembali lagi, kan tadi kan alokasi anggaran, kan tadi ada anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Itu nanti orientasinya atau outputnya itu lebih kepada belanja rutin. Itu kalau anggaran rutin. Kalau anggaran pembangunan itu orientasinya atau outputnya lebih kepada belanja modal. Jadi harus dilakukan secara terpadu dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional. Nah, itu menjadi poin penting dan juga berkaitan dengan kinerja dari kementerian atau lembaga yang dia bertujuan untuk memuaskan masyarakat. Nah, ini yang terjadi di Indonesia menarik kalau kita bahas ini. Karena memang secara sistem penganggaran terpadu memang mereka berorientasi ke arah sana, ke arah apa namanya, mencapai sasaran atau prioritas nasional serta juga di level lembaga kementerian. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah ketika setiap pergantian presiden, bukan hanya presiden, tapi bahkan di level daerah, pemimpin daerah, entah gubernur, wali kota, bupati, itu eh, sasaran prioritas nasionalnya atau sasaran prioritas daerah itu akan berubah-ubah, gitu. Tidak konsisten. Gitu. Itu yang menjadi sesuatu polemik yang benar-benar apa namanya, merusak dan tidak mengefektifkan terkait pengelolaan anggaran. Jadi sering sekali setiap pergantian presiden terjadi perubahan, misalnya lembaga itu sering sekali, lembaga ini berubah, kementerian ini berubah, dan itu otomatis akan berpengaruh terhadap anggaran. Alokasi anggaran juga akan ya akan mengikutinya gitu. Kalau kementeriannya bertambah, jelas anggaran akan semakin terpisah lagi, terbagi-bagi maksud saya. Kemudian ketika lembaga itu dilebur, digabungkan misalnya, tentunya akan memang secara teknis alokasinya lebih besar, tapi sistemnya sudah harus diubah dulu gitu. Bagaimana ada dua kementerian yang ingin bergabung, tentu harus merubah sistem, merubah aturan, dan juga mengubah tujuan atau sasaran sebelumnya, diubah menjadi sasaran yang yang digabungkan akhirnya, sehingga itu menimbulkan sesuatu eh, permasalahan yang sangat krusial di anggaran atau perencanaan anggaran di Indonesia. Jadi perubahan-perubahan itu tentunya akan semakin menghambat eh, alokasi anggaran dan menghambat proses perumusan anggaran. Itu juga berlaku di level daerah. Ketika kebijakan atau sasaran di level daerah justru bertolak belakang dengan atau berlawanan dengan apa yang sudah dibuat oleh pemimpin sebelumnya, karena beda partai pengusung, beda pemahaman,
karena dia sebagai lawan politik misalnya, itu hal yang terjadi lah. Jadi itu kasusnya banyak lah, itu hampir semua daerah dan juga pemerintah mengalami hal tersebut. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang sebelumnya belum selesai akhirnya tidak dilanjutkan, sehingga otomatis anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang tidak berjalan akhirnya tentunya itu hanya menghabiskan anggaran, hanya mengalokasikan anggaran, ternyata tidak menghasilkan hal-hal yang berdampak positif terhadap masyarakat, sehingga terjadi penyimpangan namanya itu. Makanya banyak kasus korupsi yang terjadi ketika dia menggunakan anggaran tidak sesuai dengan sasaran yang diajukan di awal, karena ada perubahan pola pikir antara pemimpin satu dengan pemimpin sebelumnya, itu memberikan suatu potensi terhadap suatu penyimpangan. Itu sebenarnya bukan salah lembaganya, bukan salah individu atau orang yang melaksanakan kebijakan. Kembali lagi salah dari pola kepemimpinan suatu negara atau suatu pemerintahan yang dijelaskan oleh Lin dan Stephen tadi di awal. Nah, pengertian selanjutnya tentang penganggaran terpadu. Jadi penganggaran terpadu lebih kepada keterpaduan pengolah kegiatan. Jadi pengolah kegiatan itu tidak hanya satu, misalnya contohnya kegiatan tentang penerapan protokol kesehatan, tentunya harus melibatkan banyak lembaga, banyak aktor, sehingga agar anggaran itu lebih efisien. Itu menjadi poin pentingnya. Kemudian keterpaduan belanja dalam satu kegiatan, tadi misalnya kegiatan penerapan protokol kesehatan, Kementerian Kesehatan belanja apa, tentunya berbeda. Misalnya protokol kesehatan dinas atau Kementerian Kesehatan dia belanja alat kesehatan misalnya, kemudian Kementerian Sosial misalnya mereka belanja terkait dengan misalnya untuk spanduk atau iklan misalnya untuk melakukan sosialisasi. Kemudian dari kepolisian dia belanja tentang mengalokasikan dananya, anggaran itu untuk memberikan pelatihan kepada polisi-polisi untuk memberikan edukasi misalnya seperti itu, dan hal-hal yang lain. Tapi orientasinya berorientasi kepada satu kegiatan walaupun belanjanya berbeda-beda. Jadi saling menjadi kesatuan untuk mencapai suatu kegiatan atau kebijakan yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya keterpaduan antar program atau kegiatan itu sesuai dengan fungsi dari suatu kementerian. Walaupun fungsinya berbeda-beda, tapi dia harus saling berkaitan, harus terpadu untuk mencapai tujuan. Nah, ini penting bagaimana negara harus atau pemerintah pusat dan daerah merancang tujuan itu harus benar-benar sejalan atau melanjutkan tujuan sebelumnya atau memperkuat tujuan yang sebelumnya. Nah, kembali menjadi pertanyaan besarnya, menjadi polemik dalam tata kelola pemerintahan, di mana tujuan setiap pemimpin pusat maupun daerah itu akan berbeda-beda gitu. Tidak jarang ada pemimpin itu mau melanjutkan kebijakan sebelumnya. Itu yang menjadi poin penting. Ada yang melanjutkan tapi mengemasnya dengan berbeda, ataupun
atau bahkan tidak melanjutkan sama sekali. Jadi kebijakan itu eh, tidak berjalan, tidak memberikan hasil. Karena eh, bukan hanya hasil sebenarnya, tidak memberikan dampak. Karena dampak dari suatu kebijakan yang bersumber dari alokasi anggaran itu tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu harus harus bisa lebih dari 5 tahun atau bertahun-tahun. Oleh karena itu tujuan itu harus benar-benar eh, apa ya, bersifat konsisten dan berkelanjutan. Dan itu yang belum 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 ada di Indonesia. Tapi itu pernah dilakukan. Tapi bukan belum ada sama sekali. Itu pernah dilakukan pada era Orde Baru. Tapi memang untuk mencapai hal tersebut butuh intervensi dalam tanda kutip, intervensi secara politik, intervensi dalam keamanan, dan konsistensi dalam pemerintahan yang disebut sebagai otoriter lah, baru bisa tercapai seperti itu. Karena agar tujuan itu bisa tercapai, ya butuh faktor-faktor seperti itu. Itu hal yang biasa dilakukan di di banyak negara, tidak hanya di Indonesia. Yang penting tujuan itu benar untuk kepentingan masyarakat, untuk publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, salahnya Orde Baru ketika tujuan itu lebih memperkaya kelompok-kelompok yang berada di lingkungan presiden, eh, keluarga presiden, partai politik, kemudian pengusaha-pengusaha dan seterusnya. Ya, walaupun itu menjadi suatu yang sejarah penting, tapi dewasa ini dalam reformasi kondisi tersebut tidak jauh berbeda. Justru sekarang hal tersebut terjadi secara luas gitu. Jadi kepentingan yang bermain semakin banyak gitu. Kalau pada Orde Baru kepentingan yang bermain atau orang-orang yang bermain itu sedikit, tapi sekarang sudah meluas gitu. Bahkan ke level daerah, mungkin juga ke level desa gitu. Karena ada otonomi desa dengan dana desa dan seterusnya, itu berpotensi mengatasi berpotensi uh, menimbulkan penyimpangan. Oke, kita lanjut saja. Itu sebagai uh, apa namanya, tambahan saja. Selanjutnya harus ada keterpaduan program kegiatan antar kementerian. Kita bisa sampaikan keterpaduan program yang baik pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu menjadi poin penting. Nah, ini mungkin uh, yang poin terakhir ini, keterpaduan program kegiatan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu harus melaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang diberikan melalui kebijakan fiskal tadi, itu harus sejalan dengan tujuan pemerintah pusat. Tapi memang terjadi banyak dinamika di tata kelola pemerintahan, di mana kebijakan pemerintah pusat itu cenderung dipaksakan dalam tanda kutip kepada daerah, karena daerah belum tentu mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemampuan ini bukan hanya dari segi infrastruktur, segi masyarakat, SDM, banyak sekali kemampuan faktor-faktor yang menghambat kebijakan pusat itu bisa terlaksana di daerah. Maka disebut membutuhkan suatu intervensi dalam tanda kutip. Nah, ini mungkin yang menjadi yang saya tangkap dari pernyataan presiden terkait dengan hal yang lagi bukan hanya hangat ya, tapi menjadi hal yang panas di berita, di media sosial tentang kebijakan Omnibus Law itu. Karena
Presiden ingin mengintervensi dalam tanda kutip agar daerah ini sejalan dengan pemerintah pusat, termasuk hal-hal di luar buruh dan yang lain, termasuk investasi, bagaimana menetapkan upah minimum dan seterusnya. Itu kan bentuk intervensi pusat kepada daerah, karena memang daerah memang kemampuan dan kapasitas untuk melakukan itu berbeda-beda. Bukan berarti mereka tidak mampu, tapi kemampuan dan kapasitas itu berbeda-beda. Itu menjadi poin pentingnya. Dan itu adalah konsekuensi dalam otonomi daerah. Jadi apakah itu menjadi permasalahan dan menjadi polemik, tentunya bisa kita maknai secara luas, yaitu menjadi bentuk hubungan yang baru dalam tata kelola pemerintahan. Tentunya ada implikasinya yang selama ini kita lihat, kita dengar, mungkin belum kita rasakan karena kebijakan itu belum berjalan, tapi memang memiliki potensi untuk merubah tatanan pola pemerintahan di daerah. Saya fokus ke pola pemerintahan saja. Kalau bicara buruh itu kemudian berbicara perusahaan, berbicara investasi, apakah benar ini lebih memperkuat investasi, lebih memperkuat para pelaku usaha, khususnya pengusaha-pengusaha yang besar gitu, ketimbang UMKM. Nah, ini perlu kajian yang lebih mendalam, ini perlu ada sesi khusus. Oke, kita lanjut saja. Jadi itu terkait dengan penganggaran terpadu. Selanjutnya, sistem penganggaran yang kedua itu penganggaran berbasis kinerja. Tentunya kalau tadi penganggaran terpadu itu lebih berbicara tentang efisiensi. Nah, penganggaran berbasis kinerja ini dia berorientasi kepada aktivitas yang dihasilkan berupa output atau keluaran yang nantinya itu akan dipadu-padankan, dihubungkan lah bahasa ininya lebih mudahnya, dengan dampak yang dihasilkan, dampak positif dari suatu program. Jadi output dan outcome itu akan dikaitkan. Misalnya kebijakan ini menghasilkan kebijakan ini berhasil menerapkan, contohnya berhasil menerapkan protokol kesehatan, tentunya dampak positifnya misalnya ya jumlah ini pasien atau masyarakat yang terkena COVID misalnya menurun, kemudian masyarakat mampu menerapkan hidup sehat misalnya seperti itu, dan juga mampu aktivitas itu bisa berjalan kembali, mungkin dengan pendekatan yang berbeda atau istilahnya new normal lah, apapun istilahnya. Dan misal seperti itu jadi orientasinya hubungan antara output dengan outcome. Kemudian berkaitan dengan berkaitan dengan penganggaran berbasis kinerja, kembali lagi yang saya sampaikan di awal, itu mengupayakan pencapaian hasil kinerja dan dampak outcome. Itu juga dikaitkan dengan sasaran tertentu yang hendak dicapai. Jadi tujuan sasaran itu dibuat bukan berorientasi ketika tujuan itu dicapai.
tujuan ini mampu tercapai. Jadi bukan hanya sebatas itu, tapi dia juga berorientasi kepada sasaran. Kelompok sasarannya siapa gitu. Kelompok sasaran dari kebijakan itu siapa? Siapa yang diutamakan? Dan itu juga harus benar-benar uh, memperoleh dampak positif ya. Karena belum tentu kebijakan itu tercapai, tujuan kebijakan itu tercapai, tapi justru berdampak negatif. Belum tentu berdampak positif. Karena banyak kebijakan seperti itu. Misalnya kebijakan uh, pembangunan jalan tol misalnya. Apakah memberikan dampak positif kepada masyarakat? Ya belum tentu. Kelompok masyarakat mana dulu? Karena tidak semua masyarakat menggunakan jalan tol. Atau pada eranya SBY, ketika kebijakan eh, pembangunan misalnya, pembangunan infrastruktur, khususnya gedung misalnya, gedung Hambalang itu untuk kegiatan olahraga, ternyata ya yang tidak bermanfaat sama sekali, justru berimplikasi kepada kerana hukum. Jadi itu poin pentingnya. Jadi bukan hanya pada hasil secara fisik ataupun non fisik, tapi berbicara kepada uh, uh, dampak positif, bukan dampak negatif, dampak dari kebijakan tersebut terhadap kelompok sasaran. Kemudian terdapat keterkaitan output kegiatan dengan sasaran program. Kembali lagi, program output kegiatan, sasaran program itu harus menjadi satu kesatuan. Jadi outputnya apa, sasaran siapa gitu. Itu harus jelas. Jangan sampai sasaran itu tidak tepat. Misalnya kebijakan tentang misalnya yang lagi defisit itu dari segi BPJS misalnya. Kebijakan BPJS faktanya yang kelompok sasarannya luas, semua orang gitu. Kalau semua orang tentunya dia akan membutuhkan dana yang sangat besar gitu. Semua masyarakat itu menjadi ketidaksesuaian dalam menentukan sasaran. Seharusnya BPJS itu sasarannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan gitu. Bukan masyarakat yang gaya hidup atau pola hidupnya salah misalnya. Misalnya dia sakit diabetes karena dia sering sekali mengkonsumsi gula misalnya atau tidak pernah olahraga. Dia kemudian menggunakan BPJS tentunya karena kesalahan dia sendiri gitu. Bukan karena dia terkena musibah atau uh, karena ada penyakit bawaan misalnya seperti itu makanya harus ada prioritas dalam suatu sasaran program atau kebijakan. Itu yang belum ada. Jadi kalau memang dia di luar sasaran prioritas, dia tetap membayar ya. Mungkin berapa persen gitu. Mungkin 50% kah, 25%. Tapi kalau dia sudah masuk sasaran prioritas, maka dia tidak membayar sama sekali. Nah, itu sebagai contoh lah agar kebijakan itu tidak memberatkan alokasi anggaran. Maka tujuan dan sasaran program atau sasaran kebijakan harus memiliki keterkaitan yang jelas, spesifik, dan tentunya terarah. Kemudian terdapat kepastian penanggungan keberhasilan suatu program. Jadi ada standarnya. Program kebijakan ini berhasil, standarnya apa? Sasaran tercapai berapa orang misalnya. Kebijakan terlaksana dalam berapa tahun. Seperti itu. Itu ada standarnya. Dari segi capaian waktu, capaian biaya, capaian orang, keterlibatan kelompok sasaran, kok bisa juga dari segi partisipasi publik, misalnya itu juga bisa menjadi bagian dari indikator keberhasilan suatu program atau kebijakan yang bersumber dari
anggaran berbasis kinerja. Jadi poin-poin ini harus dirancang dulu. Jadi harus dirancang dulu, mulai dari tujuan, eh, kelompok sasaran, capaian, dampak yang diinginkan, dampak positif yang diinginkan itu harus benar-benar dirancang, disusun, dan itu menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran. Jadi alokasi anggaran itu berorientasi kepada hal-hal yang dirancang di awal, itu harus diikuti sampai pada pelaksanaan, kemudian hasil, dampak, sampai kepada pertanggungjawaban. Nah, secara grafik, secara alur terkait penganggaran berbasis kinerja seperti ini. Jadi bisa kita maknai bahwa ada keluaran, ini ada keluaran, Jadi ada berbagai jenis, ada berbagai bentuk dari output yang diinginkan atau diharapkan dari suatu program atau kebijakan yang menjadi domain sistem penganggaran kinerja. Jadi hasilnya itu apa namanya uh, sorry dari outputnya itu banyak gitu. Outputnya itu berbagai macam. Ini sebenarnya dampak ya, bukan hasil. Hasilnya di sini. Jadi output itu adalah hasil, sedangkan outcome itu lebih kepada dampak. Jadi apa yang dihasilkan, yaitu output itu tentunya ada banyak, ada berbagai macam, dan itu harus dirancang di awal. Tentunya dia harus saling saling terpadu, saling berkaitan untuk memberikan suatu dampak positif terhadap masyarakat. Dan nanti dia harus secara langsung, dia harus berorientasi kepada penyampaian visi dan misi. Visi dan misi itu adalah bagian penting untuk menghasilkan suatu tujuan. Jadi tujuan organisasi, tujuan suatu pemerintahan, daerah, pusat dan daerah, itu bersumber dari visi dan misi. Jadi apa yang disampaikan visi dan misi seorang pemimpin daerah, pemimpin pusat, itu harus teraktualisasi menjadi suatu tujuan. Dan tujuan itu yang menjadi berkaitan dengan hasil atau outcomes. Misalnya ada apa namanya hasilnya, misalnya bisa ada kebijakan tentang uh, uh, di rumah sakit, maka kebijakan tersebut menghasilkan dari segi pelayanan yang baik, terlaksana dengan baik, atau pelayanan yang terlaksana dengan baik, kemudian menghasilkan kepuasan masyarakat, kemudian misalnya dari penggunaan anggaran yang efisien, misalnya seperti itu menjadi bagian dari hasil. Dan dampaknya apa? Ya dampak masyarakat memperoleh atau mendapatkan kesembuhan ketika dia apa namanya mendapatkan kesembuhan ketika dia memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemudian tentunya dia akan berorientasi kesembuhan yang diperoleh masyarakat tersebut atau pasien itu sejalan dengan pencapaian visi misi atau tujuan maksud saya, yaitu lebih kepada pemenuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Jadi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan itu tercapai dengan kebijakan tersebut. Itu harus disusun melalui suatu proses, yaitu dinamakan sistem penganggaran berbasis kinerja. Nah, ini harus dirancang di awal sehingga nanti mulai dari hasil, dampak, dan pencapaian tujuan, dan di cross check benar apa tidak, sejalan atau tidak dengan hasil atau output, dampak atau outcome, dan pencapaian visi misi itu berjalan apa tidak dari alokasi anggaran tadi, pengelolaan anggaran tadi yang menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja. Nah, ini bagian penting dalam
penganggaran berbasis kinerja kalau kita berbicara dalam konteks anggaran publik. Jadi ada dua pendekatan, dua sistem lah. Dan satu lagi tadi sistem berkaitan dengan penganggaran dalam jangka menengah. Jadi fokus pengukuran kinerjanya sudah bergeser kalau kita bandingkan dengan penganggaran terpadu dengan penganggaran berbasis kinerja. Kalau terpadu itu lebih kepada besarnya jumlah alokasi sumber daya, maka investasi itu harus dominan, kemudian bagaimana belanja dan seterusnya, hubungan antara input dan output lah. Tapi kalau pengukuran dalam konteks penganggaran berbasis kinerja, maka dia sudah bergeser kepada hasil yang dicapai dari penggunaan sumber tadi dan juga dampak yang dihasilkan. Tentunya ini harus memiliki standar yang jelas, standar yang tepat, standar yang pasti dan terarah, sehingga lembaga-lembaga itu melaksanakan semua anggaran yang dirancang di awal itu berupaya untuk mencapai hasil dan dampak positif yang diinginkan dari yang sejalan dengan visi dan misi lembaga, visi dan misi pemimpin di pusat maupun di daerah. Jadi seperti itu berkaitan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja.